Inilah ya, si Rudi ini sudah menghujat ulama besar ya, yaitu Ibnu Katsir. Ini lihat ya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa kepada si Rudi. Kawan-kawan, si Nandar ini memframing, kan saya mengikuti apa kata dia. Masa dia nggak percaya tafsir Ibnu Katsir yang kuberi tadi? Kan ku bilang apa Ibnu Katsir pembohong. Kalau kau bilang pembohong nggak percaya kau, ya saya sama juga dengan kau. Saya pun nggak percaya itu pembohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, bukan membawa pedang. Matius 10:34, aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, tetapi aku membawa pedang. Makanya mereka selalu berselisih paham tentang konsep ketuhanan, karena yang dibawa oleh Yesus adalah bukan petunjuk, melainkan pedang. Kemudian di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa petunjuk. Bukan, petunjuk ini adalah instrumen. Wadahnya adalah kebenaran, saudara-saudari yang terkasih. Lanjutkan ayatnya ini, wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Bukan hanya wadahnya benar, bukan hanya instrumennya petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan karena wadahnya benar, karena instrumennya benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Kebenaran Islam itu memenangkan semuanya dari semua agama yang ada. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, dan dimenangkan atas semua agama yang ada. Makanya tidak ada debater, polemikus Kristen yang sanggup mengalahkan evangelis Yonatan Nandar. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, semua ini hanyalah titipan, tetapi karena kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam, al-islamu ya'alu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang murid yang dikasihi. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada murid saya dari pihak Kristen, yaitu Rudi Yohanes Wa'labu, yang sudah sejak zaman 2009 tiap pagi kita berdebat, tiap malam kita berdebat, dan Rudi Yohanes baru mengetahui saya beberapa hari yang lalu. Padahal dulu dia berdebat dengan saya tiap malam, tiap pagi. Rupanya dia lupa terhadap gurunya sendiri. Dan saya haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang berada di YouTube dan yang berada di TokTok. Terima kasih. Tanpa hadirnya kalian, tanpa dukungan kalian, tanpa sokongan kalian, channel YouTube saya tidak mungkin sampai 356 apa 75, saya lupa. Terima kasih banyak buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, masalah Yesus, masalah Maria adalah istri dan sekaligus murid yang dikasihi Yesus. Kita lihat di dalam sebuah data yang saya akan tunjukkan. Maria Magdalena ini adalah istri daripada Yesus Kristus, dan dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Kita lihat teman-teman datanya. Data ini bukan dari data orang Islam, tetapi data dari kekristenan, ulasan Injil Maria Magdalena. Di ayat ke-1 sampai ke-6, Petrus berkata kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu berbeda dari cintanya terhadap wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya.
Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Jadi Maria Magdalena itu adalah wanita yang paling dikasihi oleh Yesus. Bukan hanya karena dia adalah istri daripada Yesus, melainkan karena dia adalah murid yang dikasihi pula. Rudy, terima kasih Anda sudah mendengarkan opening statement dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalah Rudy. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita menang debat dan menang PK juga. Terima kasih ya kaum muslimin ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu ya. Oke, aku yang mencet. Ya, terima kasih kawan-kawan seimanku dimanapun kalian berada. Kalian adalah orang-orang baik yang tidak bosan-bosannya mendengar aku berdebat sama Sinandar yang tidak ada pandai-pandainya ini. Tapi apa boleh buat? Dia inilah muridku yang paling baik. Ya, dari semua murid-muridku dia yang paling baik. Dia mau berdiskusi sama gurunya. Sekalipun dulu pernah dia melaporkan saya ke polisi. Waktu itu saya tegur, kau murid jahat kau, aku bilang. Akhirnya dia tidak jadi melaporkan ya. Jadi kawan-kawan, dari 2009 saya sudah tahu namanya Jesus Bless You, itu sang penghujat. Dan kebetulan kami akhirnya bertemu di Skype dulu ya. Saya lihat gaya-gaya bicara dia kayak Jesus Bless You. Saya sudah pernah katakan sama Sinandar, kau Jesus Bless You, ditolak dia. Itu bukan saya katanya. Tapi akhirnya 4 hari yang lalu diakui dia, iya itu saya. Ya, itulah pertemuan saya dengan Sinandar. Nah, kawan-kawan, bahwa Sinandar tadi mengatakan Yesus datang membawa pedang. Saya belum temukan di dalam Alkitab secara fisik Yesus memegang pedang, itu enggak ada. Ya. Itu Sinandar tidak tahu makna kiasan dan makna sesungguhnya. Tapi kalau Muhammad memang bawa pedang dari dulu, kemana-mana bawa pedang, ya, karena memang itu profesi, profesinya sebagai seorang petarung. Kalau Yesus tidak pernah saya baca di kitab manapun pernah memegang pedang aja, nggak pernah ya. Oke, kemudian kawan-kawan, Sinandar ini berkata bahwa dia mengenal siapa yang murid yang dikasih Yesus. Tapi faktanya dia mengambil buku mistik, mawar mistik namanya. Tak apa-apa kelakuan kaum keledai-keledai ini. Masa dibawanya buku mawar mistik, ditunjukkannya entah siapa-siapa itu ya. Ya. Nanti saya juga bertanya kepada Sinandar, siapa murid yang dikasihi Nabi Isa? Ya. Kawan, saya bercerita sesuatu dulu. Novel saja, novel ditulis dan dikarang atau diciptakan oleh penulisnya lengkap dengan nama-nama aktor-aktornya. Ya, masa ada kitab suci nama aktor-aktornya nggak ada? Kan lawak-lawak kawan ya. Nah itu kalau novel. Nanti saya akan berdiskusi dengan Sinandar. Semoga dia makin cerdas saja saya buat ya. Kalau ditanya saya, siapa murid yang dikasih Yesus, maka saya tidak perlu buku-buku lain. Sebenarnya Sinandar juga nggak perlu buku-buku lain. Karena di dalam 6 rukun iman, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya atau para nabi. Tidak ada beriman kepada mawar mistik. Ya, saya nggak tahu kitab apa itu. Oke. Saya mulai mengambil itu dari Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Maka itu di mana digenapi, ditulis. Di Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi itulah sahabat yang dikasih Yesus adalah sahabat karibnya yang dipercayainya hanyalah yang mengangkat tumitnya. Di dalam Alkitab yang mengangkat tumitnya hanyalah Yudas Iskariot.
Kalau Maria Magdalena kawan-kawan itu kan karangan-karangan Sinandar. Maria Magdalena ada 2. Kalau kita tanya yang mana dia pun akan bingung itu. Ya. Dan dia mengambil literasi di luar daripada Bible, ya nggak apa-apa. Nanti saya gibel dia, saya minta literasi tidak usah dari luar, dari buku-buku Islam yang ribuan itu banyaknya lah. Sudah diciptakan ini banyak buku, pasti tidak akan mampu menjelaskan siapa murid yang dikasih oleh Nabi Isa. Tidak akan mampu. Itulah buktinya Bible ini kitab suci yang dari Tuhan. Dia tidak perlu buku lain untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi cukup dari Bible itu menjelaskan. Ya, kita buktikan setelah ini ya kawan-kawan ya. Tetap kalian stay tune dan jangan lupa kalian tetap menonton dan kalian tetap mendukung saya ya, biar kita tidak dipermalukan oleh makhluk terkutuk ini. Nah, nanti dibilangnya kalah PK katanya. Kan malu kita kawan ya. Tidak ada istilah orang Kristen kalah. Ya, terima kasih. Arman JBK, si berdaya, terima kasih. Ya, JNT, terima kasih. Taring kondit, taring babia. Ada itu. Silakan Nandar, kita gas. Mulai ya, kau explore apa yang kau ketahui. Jawab pertanyaanku tadi ya, langsung. Enggak, pertanyaanmu apa? Enggak jelas. Ya, siapa murid yang dikasih Nabi Isa? Oke, baik. Iya, silakan. Aku diam. Murid yang dikasihi oleh Nabi Isa atau Yesus adalah Maria Magdalena. Saya akan buat Anda tak berkutik malam ini, Rudi. Anda mengatakan saya murid. Mana ada murid menguasai Ibrani Yunani sementara Anda terjemahan doang. Secara akademis murid itu, guru itu harus lebih tinggi, harus lebih hebat, harus lebih luas wawasannya. Anda tidak tahu apa-apa. Takabur lil mutakabir sodakoh al kibru batoril haq wa gomtunnas. Kita lihat teman-teman di sini ya. Kita lihat di dalam Yohanes 13. Ini adalah terjemahan yang Gabrul, seorang di antara murid Yesus yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya. Ada diksi yang ditutupi di dalam terjemahan 1975. Kita lihat di dalam terjemahan terbaru 2018, ya, TB, masih terjemahan baru nih. Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Nah, ini juga sudah sedikit jujur, tetapi ada yang ada yang disembunyikan. Ini harusnya salah seorang muridnya duduk di pangkuan dan menyandar pada dada Yesus. Di mana kita lihat di dalam bahasa Yunani tentunya saudara. Saya tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya, perhatikan Rudi, ini ilmu. Ya, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Endeana kaimenos heiston patheton hauto ento kolfotoison egafao Yesus. Nah, perhatikan saudara-saudari yang terkasih, di sini ada kata-kata kolfo. Kolfo itu artinya adalah pangkuan. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, kita lihat di dalam Alkitab Sabda ya. Teman-teman lihat di dalam Alkitab Sabda. Nah, teman-teman lihat di Alkitab Sabda. Ternyata di sini adalah pangkuan. Tuh, pangkuan. Jadi ada murid yang dikasih Yesus, duduk di pangkuan Yesus. Di dalam bahasa Ibraninya kolpos. Leksikonnya 2859. Nah, ini Alkitab Sabda Yohanes 13:23, ada murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi murid yang dikasihi Nabi Isa atau murid yang dikasihi oleh Yesus adalah istrinya sendiri, yaitu Maria Magdalena. Coba, kearifan lokal yang mana seorang murid, apalagi perempuan, duduk di pangkuan kita laki-laki? Mau ustadz, mau kiai, mau pendeta, mau romo, yang punya tentunya yang punya kejantanan,
kalau ada perempuan duduk, apalagi perempuan dewasa dan cantik seperti Maria Magdalena, duduk di pangkuan kita, tentu kita sebagai laki-laki jantan berdiri. Ini kalau dia adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus sendiri. Jadi kalau dia duduk di pangkuan Yesus, no problem, sudah biasa. Tapi kalau orang Kristen mengidentifikasi bahwa murid yang dikasihinya adalah Yohanes, tentu ini menjadi salah kaprah. Di dalam etika mana, di dalam tradisi mana ada seorang murid yang berani-beraninya duduk di pangkuan seorang guru. Iya, kalau muridnya anak TK, no problem. Ini murid yang sudah gede. Makanya teman-teman, kalau teman-teman cari di dalam Alkitab Pelangi, ayat yang dijadikan rujukan kaum pelangi, Yohanes 13:23. Yang mengatakan itu adalah Yohanes. Tetapi yang benar adalah Maria Magdalena. Nah, pertanyaan buat Rudi. Anda, bagaimana interpretasi Anda? Bagaimana pandangan Anda terhadap murid yang dikasihi oleh Yesus yang duduk di pangkuan bahkan bersandar kepada dada Yesus yang kekar? Jawab, jangan Anda kemudian lari kemana-mana. Lihat Alkitab Sabda kalau Anda tidak percaya dengan ucapan saya. Ada murid yang dikasih Yesus, yang duduk di pangkuan Yesus, dan dia bersandar kepada dada Yesus. Ini adalah istri daripada Yesus sendiri, yaitu Maria Magdalena. Terima kasih. Wah, teman-teman, kita kalah PK sama kaum Kupar nih. Ya, gaskan ya. Tap-tap layar yang kencang ya, teman-teman ya. Ya, kita jangan kalah sama kaum terkutuk. Jangan sampai kita kalah PK sama kaum penyembah manusia ya, teman-teman ya. Iya. Ya, pemulia batu. Ayo. Ayo kau, jangan banyak cincong kau. Jangan kau banyak cincong, pencet. Pencet Nandar. Silakan. Ya. Ya, terima kasih kawan-kawannya. Si Nandar ini kalau nggak berbohong nggak puas kawan. Pintarnya dia, dibilangnya tadi apa? Wah, ini terjemahan tahun sekian, ini terjemahan tahun sekian. Pintar kawan. Ini bahasa Ibraninya kita lihat, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Anakeimai, ini ya, 345. Ini kawan, artinya apa? Berbaring di meja untuk makan. Jadi bukan di pangku, bersandar. Artinya dia bersandar kalau meja makan kawan. Sebentar aku praktekkan, aku balikkan dulu. Nah, ini anggap meja makan. Dia gini, bersandar. Yesus di sampingnya. Pintar dia membalik-balikkan fakta. Kalau saya nggak bisa dibohonginya. Makanya saya bilang orang ini tidak ada ilmu sebenarnya. Tapi penting agar kita tidak bisa dibohongi yang lain-lain. Saya bongkar kebohongannya. Kemudian di situ tidak ada tertulis bahwa murid yang dikasihnya itu adalah Maria Magdalena. Karena dalam pertemuan itu Maria Magdalena nggak ada. Itu kan dia sedang makan malam dengan para murid, 12 orang itu Nandar. Cerdas dikit kenapa? Jangan kau tunjukkan bahwa kau memang sesuai Kejadian 16 ayat 12 keledai liar. Keledai itu sudah on tapi liar otaknya. Gak bisa Nandar. Kalau kau mau melihat murid-murid itu, 12 orang itu, di Matius 10 dijelaskan nama-namanya ada. Tidak ada satupun nama perempuan di dalamnya. Kemudian Nandar, ketika aku bertanya kepada kau, mana murid yang dikasih Nabi Isa? Kenapa kau lari ke Bible? Perasaan Nabi Isa itu bukan aktor di Bible. Bukan tokoh di Bible, Nabi Isa. Kenapa kau tidak pede mengambil dari Quranmu? Apa enggak ada namanya tertulis? Novel saja Nandar. Ditulis manusia dengan nama-nama aktornya lengkap. Coba kau tunjukkanlah kehebatan kitab sucimu itu yang kau agung-agungkan. Siapa di antara Hawariun yang menjadi murid kesayangan Nabi Isa? Saya bersedia potong kuping. Ini yang sudah ke-4 kali.
Tak bisa kau tunjukkan, tak bisa kau potong kuping kuda 4 kali, Nandar. Kau buka hadis silakan. Kau buka kitab kalian yang ribuan itu, ada itu. Tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Hadis banyak bukunya. Maupun yang doif, maupun yang sahih. Enggak ada di habis asbabun. Cari di asbabun manapun silakan. Enggak ada itu istimewa ulama. Istimewa ulama silakan. Bila perlu kau terbitkan satu lagi buku. Mistik Mawar Merah. Tak buku apa buku mistik? Mawar mistik. Enggak malu kau membawa buku itu ke hadapan orang kalangan intelektual. Aduh, Nandar. Ya. Kau cobalah. Kau hadirkan 1 juta buku karangan umat Islam. Carikan saya siapa murid yang dikasih Nabi Isa. Kalau kau bisa dapat kek. Kurang ini. Kek 2. Kurang. Kek. Selesai. Ya. Bagaimana kau bilang itu kitab dari Tuhan? Ditanya itu saja nggak tahu. Padahal sudah kau gunakan ribuan buku-buku yang kalian miliki. Tidak mampu menjawab itu, Nandar. Itulah kelebihan Bible. Bible cukup sendiri. Tidak perlu buku Profesor Dr. Hantu Belau. Tidak perlu buku Pendeta Dr. Hantu Belau. Cukup dia sendiri mampu menjawab semuanya, Nandar. Ya. Kalau kau tetap berkesimpulan itu Maria Magdalena, kau tunjukkan bukti bahwa Maria Magdalena bagian dari 12 murid Yesus yang mana. Tapi kalau aku jelas, itu disebutkan di Yohanes 13 itu, ketika saat detik-detik di mana dia akan diserahkan. Maka dia bilang itu, murid yang kukasihi yang memakan roti daripadaku. Kita lihat di Mazmur, terjelas di situ. Dia mengangkat tumitnya. Siapa yang mengangkat tumit? Hanya Yudas, Nandar. Begitu kalau melihat Alkitab, kitab suci. Sudah capek aku mengajari kau bertahun-tahun, tapi isi kepalamu tidak bertambah volumenya. Kau boleh bahasa pandai, tapi menguraikan kau nggak pandai. Volume itu yang kau tingkatkan, volume isi kepala, Nandar. Paham ya? Itu yang nggak kau miliki. Makanya aku ketawa-ketawa aja lihat kau, Nandar. Halo. Nandar. Terima kasih Pak Arthur. Ya, habis. Kalah lagi, Nandar. Teman-teman, masa kita kalah PK sama kaum kufar ini? Tetap layar ya, tidak ada kewajiban wajib. Tetap layar ya, teman-teman ya. Kalahkan kaum kufar. Udah mulai pesimis dia. Halo. Tenang, Nandar, tenang. Pak Paulus belum datang, Nandar, belum saatnya karena dilihat masih sedikit. Oke. Ayo Rudi, jangan takut. Ya. Mana? Oke, silakan, Nandar. Sebetulnya saya malas berdiskusi dengan murid saya satu ini, teman-teman. Dia itu nggak pernah menjawab berdasarkan data. Dia ini hanya asal bunyi. Tetapi apalah daya, saya nggak punya lawan debat lagi. Paul Jong saja, teman-teman. Kabur. Nggak berani sama saya. Bom, Paul Jong. Ya, ada di YouTube dia nangis, Paul Jong. Aifwata Aksyaf, Anitop. Padahal saya nggak nanya kabar. Dia Anitop, katanya lulusan Haifa. Bisa bahasa Ibrani. Paul Jong ditanya, Aifwata Aksyaf, pulunga polongo, bulha. Ya, ketemunya orang-orang ini saja. Nih, saya tunjukkan ya, Rudi ya. Rudi, lihat, perhatikan ini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, kalau di terjemahan yang benar, duduk ya di pangkuannya. Oke, siapa murid yang dikasihi Yesus? Baca Yohanes 19 ayat 25. Teman-teman lihat nih ya, ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas. Jadi yang pertama adalah Ibunda Maria ya, Bunda Maria ya. Yang kedua adalah Maria juga namanya itu, tapi Maria istri Klopas. Yang ketiga Maria Magdalena. Yang hadir dekat salib Yesus hanya 3 Maria. Maria ibunda Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Lalu Yesus mengatakan bahwa salah satu dari 3 perempuan ini adalah murid yang dikasihinya Yesus. Kita lihat nih ayat ke-26.
ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi yang di samping Bunda Maria ini adalah istri daripada Yesus, yaitu Maria Magdalena, duduk di sebelah ibunya atau mertuanya. Ya, ini sangat jelas loh. Ada 3 orang perempuan, Yohanes 19:25. Ada 3 orang perempuan yang semuanya bernama Maria. Kalau Maria, istri Klopas, duduk di pangkuan Yesus, ini bahaya. Karena dia punya suami. Kalau ibunda Yesus duduk di pangkuan Yesus, ini juga nggak mungkin. Nggak songong namanya. Hanya Maria Magdalena yang kemungkinan terbesar 100%-nya, ya bukan 99% lagi, 100% murid yang dikasih Yesus adalah Maria Magdalena. Baca ayat ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Di dalam tradisi Jawa, Sunda, kalau anak menantu itu ya seperti anak. Dan di dalam tradisi Yahudi, seorang laki-laki nggak boleh berdampingan, berkesampingan dengan seorang perempuan. Kalau ini adalah Yohanes Pembaptis juga nggak mungkin, nggak sopan. Bersampingan, bersebelahan dengan perempuan itu dalam tradisi Islam dan Yahudi sama, nggak boleh, bukan mahram. Nah, si Rudi sudah saya jelaskan tadi di dalam bahasa Yunani, ya teman-teman ya. Di dalam bahasa Yunani tadi sudah saya jelaskan. Cuma ya nama juga murid kok ini ya dudul. Di dalam bahasa Yunaninya itu kolfos. Kode leksikonnya 2859. Ya pangkuan tuh. Duduk di pangkuannya. Nah, si Rudi kemudian ini nih, si Rudi itu mengutip yang ini, Anakeimai. Ternyata dia hanya membaca ini, meja makan. Bukan meja makan, Rudi, tetapi duduk makan. Nah, ternyata murid yang dikasih Yesus itu duduk makan. Duduk atau duduk di siapa? Nah, kamu menutupi ini, Rudi. Ini loh, Rudi. Nih, ini Alkitabmu sendiri nih. Bersandar 2859. Bersandar 2859. Apa itu bersandar? Bukan bersandar. Itu di pangkuan. Di pangkuan siapa? Pangkuan Yesus. Kita baca ayatnya. Salah seorang muridnya duduk ya, bersandar pada dada Yesus. Ini harusnya bukan bersandar, duduk di pangkuan dan menyandar pada dada Yesus. Dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Pertanyaan saya belum dijawab. Kalau ini adalah laki-laki di dalam tradisi mana boleh duduk di pangkuan seorang laki-laki yang merupakan gurunya? Iya, kalau muridnya ini anak TK, anak PAUD, ya, anak sekolah minggu. Ini yang duduk adalah murid yang sudah gede. Kamu tidak bisa menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan saya tetap, siapa murid yang dikasih Yesus ini? Jeder. Wah, kalah lagi kita, teman. Kita menang debat tapi kalah PK ini nih. Waduh, jangan kalah sama kaum kufar ya, teman-teman ya. Potong, Rudi. Sudah saya sebutkan, potong kupingmu. Jangan ingkar janji lagi kau. Diam aja. Ya, terima kasih Nandar atas kegoncangan jiwamu. Ya, pertama saya bertanya tentang Nabi Isa, bukan tentang Yesus. Sejuta kau bawa buku Islam, tidak akan mampu menjelaskan siapa murid yang dikasih Nabi Isa. Potong kupingku ini dua-duanya, kalau bisa. Sama ini, kalau bisa kau tunjukkan. Paham? Yang pertama. Yang kedua, inilah kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Itu artinya duduk. Jangan kau baca di meja makan aja. Ini duduk makan. Masa orang pangku-pangkuan duduk makan? Kayak tidak punya kerjaan. Ini Yesus nih. Di pangkunya lah di sini murid kesayangannya. Sambil makan. Kan tidak punya kerjaan kau buat. Memalukan sekali kau Nandar. Mana bisa orang duduk ini makan ini Yesus makan. Datang orang duduk dia depan Yesus. Yesus tidak lihat nasinya lagi. Orang ini pun makan, duduk makan.
Duduk makan artinya di bangku, bukan di pangkuan, Nandar. Ini kekeliruan kau, Nandar. Makanya itu sudah turun penghasilan kau. Koin kau tidak ada yang mau peduli sama kau lagi. Karena otak kau nggak jalan. Nalar kau nggak jalan. Paham, Nandar? Nah, di dalam acara itu duduk itu ada di sebelah kiri dan kanan Yesus. Di malam itu yang ada di situ ada Yohanes, ada Yudas. Nggak ada Maria Magdalena. Harus kau buktikan dulu Maria Magdalena. Oh, di situ kan ada tertulis murid yang dikasihnya ini ibuku katanya. Ya nggak masalah, Nandar. Diberitakan itu kepada murid-muridnya. Kan tidak dijelaskan ada nama-nama lain memang tidak disebut, tapi bukan berarti mereka tidak ada di situ. Ngerti kau, Nandar? Dan ini ibu katanya. Itu harus kau pahami. Anggap ini ibumu katanya. Nah, paham kau, Nandar, ya? Jadi sangat unik kau kawan bahwa kau mau berdebat sama aku, ilmumu nggak mampu nih, Nandar. Oke lah, aku akui kau punya bahasa entah iya entah enggak itu ya, penting ku anggap iyalah itu. Tapi kau tidak mengerti kalimat yang disebutkan di situ. Ya, Nandar, tidak ngerti. Sudah jelas ayat itu mengatakan, murid yang kukasihi mengangkat tumitnya. Memakan dari roti daripadaku. Di malam perjamuan itu tidak ada perempuan duduk di meja itu. Kalau melayani bisa jadi ada perempuan. Tapi tidak ada secara tertulis di situ ada perempuan. Dia duduk dengan siapa? Ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya itu siapa? Nandar. Kau harus merujuk ke Matius 10. Itu nama-namanya disebut di situ. Paham, Nandar? Jangan kau tambah-tambahi, kau masukkan satu orang duduk di pangkuan sambil makan. Kan lawak-lawak. Mana ada orang ini makan nih. Duduklah murid itu di pangkuan Yesus. Sambil makan. Lawak kayak leoplet. Zaman aku waktu kecil. Ya, anak kecil di pangku, anak kecil di pangku kata ya. Kan memalukan kau tuh, Nandar. Malu penonton kau lama-lama, Nandar, kau ditinggalkan. Iya, yakin kau, Nandar. Tidak ada yang bisa kau jelaskan. Siapa murid Isa yang paling dikasih? 1 juta kau hadirkan di hadapanku buku Islam. Takkan bisa menjawab. Itulah kehebatan Bible, Nandar. Enggak perlu buku Profesor Dr. Hantu Belau. Di dalamnya bisa menjawab. Ingat, murid yang dikasih tidak mungkin satu. Karena ketika dia duduk ada di kiri dan kanan. Itu pasti. Yang kiri dan kanan. Maka menurut saya yang di antara kiri kanan itu salah satunya Yudas, salah satunya Yohanes. Di mana itu terdapat? Di Yohanes 21. Baca ayat terakhir. Ya, Nandar, ya. Jadi kau jangan bilang seperti itu, Nandar. Aduh. Nah, kemudian, Nandar, yang perlu kau ketahui. Kau hadirkan kepada saya 1 juta buku. Kan sudah aku bilang. Al-Quran harusnya sesuai HUT 1. Dia mampu menjawab atas pertanyaan apapun dari dirinya sendiri. Tapi karena Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad, belum seluruhnya menjadi buku. Kenapa? Karena dia nggak mampu menjawab. Maka butuhlah buku diterbitkan dalam hadis. Hadis ini tidak ada buku tuanya. Diterbitkanlah Ijtima Ulama, banyak diterbitkan. Apakah mampu menjelaskan ini? Tidak mampu juga, Nandar. Itulah buktinya Bible itu kitab suci yang sungguh luar biasa. Iya, terima kasih. Kena kipas lagi kau, Nandar. Tidak ada lagi yang mau mendukung kau. Menang debat tapi kalah PK nggak masalah. Iya, menang, mantap. Tenang aja, nggak apa-apa kalah PK, yang penting menang debat ya. Jadi, siap. Ya, terima Rudi. Siap. Silakan, Nandar, aku diam. Saya nggak ngerti, si Rudi ini sekolah apa enggak ya? Dulu katanya kuliah, tetapi tidak membedakan premis mayor, premis minor. Ya, murid yang dikasih Yesus itu yang bersebelahan, yang berada di samping Maria ibunda Yesus. Pada saat itu tidak ada orang lain disebutkan.
Di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Yang tertulisnya 3 orang, bukan Yohanes. Justru kalau Anda mengatakan Yohanes, masa seorang murid laki-laki duduk di pangkuan Yesus, itu yang tadi nggak pernah Anda simpulkan. Itu yang dari tadi tidak pernah Anda coba tanggapi. Kalau Anda mengatakan nandar, siapa murid yang dikasihi Nabi Isa? Anda bertanya aja salah. Di mana dasar hadisnya? Di mana dasar Qur'annya? Ada istilah murid yang dikasihi. Istilah murid yang dikasihi hanya ada di dalam Bible. Ini perlu saya bal-bali lagi nih, bocah satu ini teman-teman ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Maria dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, teman-teman, di dalam tradisi Yahudi dan tradisi Islam, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu nggak boleh duduk bersampingan. Kalau Maria adalah istri daripada Yesus, wajar dia kemudian berkesampingan dengan mertuanya. Makanya Maria Magdalena ini adalah satu-satunya perempuan yang pertama kali menjenguk kubur Yesus. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Di dalam tradisi orang Sunda, di dalam tradisi orang Jawa, yang namanya menantu itu adalah anak, seperti anak, begitu ya. Bahkan menjadi mahram karena ada hubungan perkawinan. Nah, Anda rupanya bukan hanya ini kebotolan Anda, Rudi. Rudi, narasinya bukan hanya ini, Rudi. Bukan hanya 3, 4, 5. Anda lihat nih, seorang dari antara murid Yesus yang itu yang dikasihi ya oleh Yesus. Ini 2859. Ini bersandar, ini terjemahan yang keliru. Aslinya duduk di pangkuan. Duduk di pangkuan. Ini kan jelas. Nih, susah kali rupanya. Ya. Duduk di pangkuan. Nah, di pangkuan. Pertanyaan saya, tadi belum Anda jawab. Di dalam tradisi Yahudi, di dalam tradisi kearifan lokal yang mana, di dalam hukum yang mana, ada seorang murid diperbolehkan duduk di pangkuan seorang gurunya. Kalau di dalam adat kalau di dalam tradisi orang Sunda itu murid Bangkawarah. Kalau dalam orang Jawa itu ndablek, masa ada, itu pasti disepak itu sama gurunya. Kalau ada murid laki-laki apalagi sudah dewasa duduk di pangkuan kita, tempeleng plak. Nah, karena ini adalah istri daripada Yesus, duduk di pangkuan, no problem. Premis mayor, premis minor. Di dalam menafsirkan Bible ada yang namanya tafsir bil riwayah. Ada tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat. Yohanes 19 ayat 24, 25 itulah yang kemudian menjelaskan Yohanes 13 ayat ke-23 bahwa itu adalah Maria Magdalena. Dari tadi sudah setengah jam yang lalu ketika saya membahas siapa murid yang duduk di pangkuan Yesus, Anda tidak menjelaskan itu. Kenapa? Karena hal ini memang tidak mampu dan tidak sanggup dibantah oleh seorang pendeta pun. Kalau murid yang dikasih Yesus adalah istrinya sendiri. Karena tidak mungkin ada seorang laki-laki, apalagi murid, duduk di pangkuan Yesus. Jeder, mana potong kupingmu? Dor. Wah, Rudi menang PK terus nih ya. Dobos. Nandar. Yang penting aku menang debat, nggak apa-apa kalah PK mah ya. Yang penting menang debat. Ya. Ayo. Kubal-balik kau malam ini lihat.
Oke, kawan-kawan lanjut. dukung saya membal-bali si Nandar ya. Jangan sampai kita buat mulutnya berkutik. Siap. Matikan mic-mu. Terima kasih. Nandar, inilah bosnya kau. Inilah kebohongan kau. Mana buktinya bahwa kita dari Al-Quran harus mengatakan bahwa Isa, buka surah 4 157 Nandar. Apa dikatakan di situ? Ada yang diserupakan menggantikan Isa. Maka kau buka tafsir Ibnu Katsir. Apa dibilang? Itulah murid dia yang masih muda. Siapa namanya Nandar? Itu yang harus kau cari. Jangan kau bilang nggak ada dasar aku bertanya kepada kau siapa murid yang dikasih Isa. Karena dikatakan di situ engkau akan bersama-sama aku di dalam sorga. Muka kau udah masam itu. Oke. Sekarang mengenai Bible kita buka Yohanes 20:1. Ku sekak mati kau Nandar. Tidak bisa lagi kau berkutik Nandar. Nah ini. Kalau datang Pak Paulus ini dilihatnya senang dia nih Nandar. Ku balik kau. Ini. Yang ketika Petrus berpaling. Nampak ya Nandar ya. Ayat 20. Ya. Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, dan bukan urusanmu, tetapi engkau ikut laku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nandar, ini murid itu menuliskan. Siapa penulis kitab Yohanes? Maria Magdalena. Kan malu kau Nandar. Aduh Nandar. Kapanlah kau berubah? Terima kasih Pak Atur. Terima kasih yang lain-lainnya. Aduh Nandar. Sudah jelas dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maria Magdalena. Dari mana jalannya Nandar? Pakai ini logika kau. Premis minor, premis mayor. Mayor jenderal. Sersan mayor. Kan ada itu. Kayak siapa itu? Siapa namanya itu? Ujang, mati kau Ujang. Diturunkan pangkatnya siapa itu kan. Dari mayor menjadi sersan mayor. Penting ada mayor-mayornya katanya. Perhatikan baik-baik Nandar. Jadi yang duduk di sisi Yesus ada dua. Kiri dan kanan. Yang satu itu penulis kitab. Apa datanya lagi? Yohaneslah yang terakhir wafat. Sampai Yesus datang. Datang dia dalam mimpinya. Dalam penglihatannya, bukan mimpi, di Pulau Patmos, barulah dia meninggal. Paham? Yang satu lagi apa? Murid yang kukasihinya mengangkat tumitnya kepadaku yang kupercaya. Itulah Yudas. Nah, lantas Maria Magdalena di mana? Di belakang. Lawak-lawak kau Nandar. Tolong carikan saya. Kau gunakan 1 juta buku umat Islam. Ingat? Siapa murid yang dikasih Nabi Isa? Buktikan ayatnya kalau ada. Aduh, Nandar. Nggak mampu kalian. Kekurangan daripada kitab kalian adalah kitab kalian tidak mau menuliskan nama-nama saya. Kenapa? Saya menjadi curiga. Kan sudah dibilang Al-Quran, celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Al-Quran ditulis dengan tangan, tidak turun langsung dari langit. Yang turun langsung dari langit yang di hati Nabi Muhammad. Maka saya curiga itu tertulis. Ditulis manusia Nandar. Maka dari itu, di Al-Quran tidak ada nama-nama orang dengan baik dan benar. Hanya nama tokoh utama. Tapi siapa muridnya yang diserupakan? Tidak ada. Siapa nama ayah ibunya? Nggak ada. Siapa ini? Nggak ada. Pahami dulu Nandar. Sedangkan penulis novel berani menuliskan siapa nama-nama aktornya dan tokoh-tokohnya. Ya, kau buka itu siapa murid yang dikasih Isa. Mau kau bilang Yudas silakan. Kita akan uji ke Yudas apa tidak.
Ya Nandar. Wah. Ayo. Jangan kalian tinggalkan si Nandar. Kasihan aku lihat muridku itu. Kasih dulu. Biar jangan nanti teleponnya aku. Oke. Aduh. Kalah PK ini Sultan Muslim mana ini? Masa kita kalah sama kaum kufar ini? Waduh. Oke. Ya, kau kalah debat juga Nandar. Sudahlah. Mana ada kalah Tabahkan debat. hatimu. Oke. Terima Rudi. Kamu ini nggak nyambung, heran aku. Nandar sebentar. Terima. Bentar ya. Iya. Nah, si Rudi ini saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan ya. Tadi dia menyampaikan ini teman-teman. Dia tadi menyampaikan penutup dari Yohanes 21. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini lebih gabur lagi. Kenapa di sini menggunakan kata ganti orang ketiga? Katanya Yohanes yang nulis, tapi kok dialah murid. Yang kedua, gabrulnya nggak ada di sini murid yang dikasihi. Ini berbicara tentang orang yang menyaksikan ini justru Yohanes ini aneh gitu loh. Ini terbukti bahwa yang nulis Bible ini nggak jelas. Ini kan yang nulis Yohanes. Kenapa pakai kata ganti dia? Karena yang menulis kitab Yohanes ini bukan murid Yesus. Orang nggak jelas. Itu satu. Ya teman-teman ya. Tidak ada di sini penjelasan tentang murid yang dikasihi Yesus. Tidak ada. Justru yang ingin Anda paham. Ya, sebentar nih. Saya tunjukkan kepada Anda, Rudi ya. Kayaknya Rudi ini gimana ya? Saya kok nggak habis pikir, Rudi. Rudi, Anda menutupi satu hal. Perhatikan ini. Yohanes 13 ayat ke-23 ini menjadi sandaran dari kaum pelangi. Makanya Alkitab itu namanya ada Alkitab pelangi, khusus bagi kaum pelangi. Mereka berdasar pada Yohanes 13:23. Makanya saya tahu, memang PK kamu menang. Tapi kalau debat kamu nggak pernah menang gitu loh. Rudi, jangan nangis kamu Rudi. Yohanes 13 ayat ke-23, salah seorang murid duduk bersandar pada dada Yesus, dialah murid yang dikasihi oleh Yesus. Karena kebanyakan mayoritas Kristen menolak ini adalah istri daripada Yesus, sehingga mereka katakan seorang laki-laki. Sekarang saya tanya sama kamu, dasar hukum Yahudi mana, dasar hukum Torah mana, seorang murid duduk bersandar pada dada Yesus? Ini di dalam kearifan lokal kita saja ini pasti ditolak gitu loh ya. Mana bisa murid duduk di dada Yesus, di pangkuan Yesus? Tadi saya sudah jelaskan ya, salah seorang murid duduk di pangkuan Yesus dan bersandar pada dada Yesus. Makanya ayat ini dijadikan landasan dari kaum pelangi. Jadi kalau Anda menafsirkan itu adalah Yohanes, justru Anda melegitimasi tentang kaum pelangi dari Alkitab. Tapi kalau saya, itu jelas-jelas istri daripada Yesus. Kalau istri daripada Yesus bersandar, duduk di pangkuan Yesus, itu sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena dia adalah istri daripada Yesus itu sendiri. Anda tidak pernah mengidentifikasi dan tidak pernah menjelaskan Yohanes 13:23. Dari tadi saya bertanya tentang ini, Anda tidak bisa menjelaskan. Saya ulangi. Siapa murid Yesus yang duduk di pangkuan Yesus? Kalau Anda mengatakan Yohanes, di dalam hukum Yahudi yang mana seorang laki-laki dibolehkan duduk di pangkuan gurunya? Anda pernah mengimprovisasikan tidak? Kalau seandainya misalnya si Bom-Bom duduk di pangkuan Anda dan bersandar di dada Anda, bagaimana pandangan masyarakat? Coba Anda ilustrasikan. Misalnya si Bom-Bom duduk di pangkuan Anda, bersandar di dada Anda. Makanya kaum pelangi melandasi kegiatan mereka, penyimpangan mereka dengan Yohanes 13:23. Anda mendukung kaum pelangi. Kalau Anda tidak mendukung kaum pelangi, maka harus Anda akui bahwa Yohanes 13:23 mengacu kepada istri daripada Yesus, yaitu Maria Magdalena. Tadi saya sudah jelaskan di dalam Yohanes 19:23, 19 Yohanes nih. Yohanes 19:24 ya.
25. Ini saya sudah jelaskan, Rudi. Kamu rupanya bebal ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Maria ya, dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Adalah murid yang dikasihinya. Yohanes 19:25 menjelaskan bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah Maria Magdalena. Kenapa Anda cengar-cengir? Ya. Kenapa? Ini jelas ayatnya loh, mengkonfirmasi. Anda malah pakai penutup kitab Yohanes yang jelas-jelas di situ tidak ada penjelasan tentang murid yang dikasihi. Habis. Ayo. Jauh kali datang. Gak ada lagi yang mau dengar ucapan kau karena dia nggak kau sinting. Oke. Matikan mic-mu. Kawan-kawan, Sinander dari tadi tidak bisa menjelaskan siapa murid yang dikasih Isa. Kalau saya jawab. Oke. Sekarang kita uraikan Yohanes 19 ayat 25. Dikatakan begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, artinya ada 4 orang di situ. Jangan kau paksakan 3. Ibunya, Maria istri Klopas, Maria Magdalena dan murid yang dikasihnya. Maria Magdalena tidak termasuk di dalam muridnya yang dalam perjamuan malam. Tidak termasuk di dalam Matius 10, Nandar. Jadi kau sudah KO ya, Nandar. Kemudian kita masuk ke Alkitab Yohanes 21 ayatnya 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Tak mungkin Yohanes mengatakan, kenapa harus Yohanes kau bilang? Kan bisa aja Petrus mengatakan itu. Ini kan ditulis kemudian lagi kan. Dia menuliskan situ Petrus ada. Maka Petrus memasukkan kalimatnya di sini. Petrus masih hidup. Dialah murid yang berkesaksian semuanya ini dan telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksian benar. Titik. Jadi Nandar, kau sudah nggak punya daya lagi. Yesus duduk dalam perjamuan malam itu, ada kiri dan ada kanannya. Paham Nandar? Maka murid yang di kiri kita nggak tahu siapa, yang di kanan nggak tahu. Tapi kedua-duanya itu adalah Yohanes dan Yudas. Titik, Nandar. Dan kalimatnya jelas. Siapa ya Tuhan katanya. Ada nggak Maria Magdalena mengucapkan itu? Nggak ada, Nandar. Ada nggak Maria Magdalena menulis? Nggak ada, Nandar ya. Dan apakah Maria Magdalena terakhir meninggal? Dan setelah Yesus datang? Juga tidak. Alkitab menuliskan yang mati terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Itulah kitab Wahyu. Dan Yesus datang. Kan dia tidak akan mati sebelum aku datang katanya. Datanglah dia. Menampakkan diri kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pewahyu. Pahami dulu, Nandar. Jadi kau sudah KO, Nandar. Makanya orang tidak mau lagi mengasih koin sama kau. Karena omongan kau dianggap kayak omongan orang mabuk. Sekarang kau, gara-gara kau, sekarang terbongkar bahwa Al-Quran yang kalian pegang itu belum seluruhnya isi hati Nabi Muhammad. Belum. Kenapa? Masih banyak lagi hal-hal yang tidak mampu dijawab Al-Quran ini. Maka ditulislah karangan manusia. Masa karangan manusia melebihi Al-Quran sempurnanya? Nggak mungkin, Nandar. Makanya aku bilang, kau hadirkan ke hadapanku 1 juta kita Islam. Tidak akan mampu menjelaskan siapa murid yang dikasih Nabi Isa. Menggantikan dia di salib. Gak bisa, Nandar. Kecuali adalah apa? Karang cerita. Karang asumsi. Dibuatlah cerita. Oh, yang menggantikan itu adalah Yudas Iskariot. Ku bolak balik Al-Quran sampai kepalaku gundul kiri kanan. Tak kutemukan kata Yudas Iskariot. Ku bolak balik hadis, tak kutemukan juga kata Yudas Iskariot. Mak, sudah senang dia. Oke, Nandar. Ya. Jadi ingatlah itu, Nandar. Ocehanmu malam ini adalah ocehan kosong. Pepesan kosong belaka. Jawab pertanyaanku.
Siapa murid yang dikasihi Nabi Isa? Hebat kau kalau bisa. Ya. Kalau aku sudah kujelaskan semua ayatnya, siapa yang dikasih Yesus? Mulai dari ayat Yohanes 13 tadi itu, sudah kujelaskan. Yohanes 19. 4 orang berarti, jangan kau paksakan 3. Dan ketika dia melihat, katanya kan jelas itu Nandar, ayat 25 itu. Ini, ketika Yesus melihat ibunya, Maria Magdalena, baru 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi. Paham kau Nandar? Itu harus kau pahami. Jangan langsung kau simpulkan, wah itu aja 3 orang. Enggak bisa Nandar. Oke Nandar, pahami dulu itu dengan baik dan benar. Kemudian Nandar, Yohanes 21, itu tidak bisa kau tolak. Karena Petrus ada di situ. Dia bertanya, siapa itu Tuhan? Kalau itu istri Yesus, pasti dia bilang, Tuhan istrimu bagaimana? Dan bahasa Ibrani sudah kau baca tadi, duduk. Masa orang makan di pangkuan gak sopan sekali? Bisa gak kau tuliskan dalilnya ada orang Yahudi, istrinya di pangku makan mereka di hadapan orang banyak? Gak ada Nandar. Oh, ditikung. Waduh, terus kapan? Menang dia kali ini. Aduh. Rudi, Bang Firmansyah, terima kasih. Ya, gak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke, Rudi. Tadi ada masuk terakhir. Debatnya nggak seru si Rudi ini. Lain ditanya, lain dijawab. Ayo kau jawab ya. Mana murid kesayangan Nabi Isa? Silakan, aku diam. Baik, gua tanggapi diam lo ya. Kamu katakan siapa murid yang dikasihi Nabi Isa? Saya tanya, core of value murid yang dikasihi Nabi Isa ini didapat dari mana? Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran mana ada istilah murid Nabi Isa yang dikasihi? Ini tidak ada, Rudi. Yang dikatakan murid yang dikasihi hanya ada di dalam Bible. Nah, Anda tidak pernah dan tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Kalau murid yang dikasihi Yesus adalah seorang laki-laki, lebih hendak nyambung lagi. Anda merasa tidak masuk akal ada seorang perempuan yang duduk bersandar di dada Yesus dan duduk di pangkuan. Anda merasa nggak nyaman dengan itu. Bagaimana kalau yang melakukan itu adalah sosok laki-laki? Berarti Anda mendukung kitab Pelangi. Nih, saya tunjukkan kitab Pelangi yang dasarnya adalah Yohanes 19:23. Rudi, hanya ada di dalam agamamu kitab suci yang melegitimasi perbuatan kaum Nabi Lut. Hanya kitabmu. Dan hanya di dalam Yohanes 13:23 yang tidak pernah kamu jelaskan. Kamu menghina saya masalah koin. Kemenangan dan kebenaran itu tidak ada korelasinya dengan PK. PK ini hanya digunakan untuk timer. Kamu menghina saya, Nandar kalah PK, nggak diminati oleh kaum muslimin. Siapa bilang? Kebenaran itu ukurannya bukan koin, Rudi. Mungkin yang di otakmu ini hanya koin. Kalau koin aku kalah debat. Mana ada korelasinya? Sekarang saya tanya sama Anda. Kalau murid yang dikasih Yesus adalah Maria Magdalena, Anda merasa canggung. Masa Maria Magdalena duduk di kepangkuan Yesus bersandar sambil makan? Yang lebih masa lagi, masa seorang laki-laki duduk di pangkuan Yesus bersandar di dada Yesus? Sekarang saya tanya nih, nilai agama mana, nilai kearifan lokal mana yang melegitimasi seorang laki-laki duduk di pangkuan gurunya? Saya tidak pernah mendengar, bahkan di dalam agama yang ada di dalam aliran, bahkan kaum yang tidak beragama sekalipun, tidak pernah ada norma-norma asusila, norma-norma sosial yang membolehkan seorang murid duduk di pangkuan gurunya. Oke lah, saya ikuti pola pikir Anda bahwa murid yang dikasihinya itu adalah seorang laki-laki. Apakah sama pandangan Anda dengan kaum Pelangi yang mengatakan dasar diperbolehkannya kaum Pelangi
kaum Nabi Lut itu adalah Yohanes 13:23. Kalau Anda mendukung bahwa Yohanes 13:23 adalah Yohanes, berarti Anda mendukung kaum pelangi. Sementara saya mendukung kaum normalisasi, yaitu Maria Magdalena duduk di pangkuan Yesus. Anda mendengar Maria Magdalena duduk di pangkuan Yesus sambil menyuapi Yesus saja kok menjadi aneh. Bagaimana anehnya kalau yang dilakukan ini adalah seorang laki-laki? Masa seorang laki-laki Yesus sedang makan duduk di pangkuannya? Makanya dari tadi Anda nggak pernah menanggapi ini. Jawab, Rudi. Berulang kali Anda mengatakan, Nandar, di mana Nabi Isa murid yang dikasihi? Sekarang saya tanya, atas dasar apa Anda mengatakan ada murid Nabi Isa dikasihi dalam Quran? Di dalam Al-Quran surat apa? Di dalam hadis sahih yang mana ada core of value murid yang dikasihi? Masalah ini saja, masalah bahasa saja Anda nggak paham. Anda katanya S2, saya S3. Masa Anda nggak paham? Saya nggak habis pikir dengan pola pikir Anda. Dari tadi Anda, kenapa nggak sanggup menjawab, Rudi? Jangan cari kode kamu. Ditanya apa, jawabnya apa, jelaskan. Di dalam hukum Yahudi mana seorang laki-laki boleh duduk di pangkuan gurunya? Jawab. Di dalam hukum Yahudi mana? Di dalam hukum Torah mana seorang Yahudi laki-laki boleh duduk di pangkuan gurunya? Mampus kau. Teman-teman, kalau ke Bennett berarti, kalau berhenti berarti ke Bennett ya. Kang Alumni, terima kasih Kang Alumni. Aduh, dihina-hina tadi Kang Alumni aku sama si Rudi ini. Kalau kalah poin, kalah debat, si Rudi ini aneh. Nggak ada karena kau dia tinggalkan. Ku bilang itu sama kau, marah-marah kau. Kasihan. Nah, udah jawab. Lu Nandar ya. Mana-mana jawab. Oke. Jawablah. Matikan mic-mu. Matikan mic-mu. Terima kasih Nandar. Tadi sudah kita ambil bahwa bersandar itu bahasa Ibrani anak keimei. Kenapa kau paksakan? Harus kau lepas itu. Gak bisa begitu Nandar cara berdiskusi. Nah ini kau lucunya Nandar. Kau paksakan agar dalilmu benar. Gak bisa. Sudah. Sekarang kau bilang pelangi mengambil dari situ. Bagaimana kalau ku bilang hal yang sama-sama kau? Teroris mengambil dari Quran. Maka dia jadi teroris. Terima nggak kau? Kan nggak terima. Itu adalah namanya kesalahan tafsir. Jangan kau bawa-bawa begitu Nandar. Wah, semua teroris di Indonesia di rumahnya didapat kitab itu. Dan itu berdasarkan tafsir yang salah. Sudah diakui para ulama. Jangan kau bilang begitu Nandar. Nggak bisa. Masa harus kau bilang, wah ini kitab para teroris. Nggak bisa kan? Oke. Kemudian Nandar, kau mengatakan bahwa murid yang dikasih tidak mungkin dipangku. Kan sudah salah kau. Anak keimei. Duduk makan. Bukan dipangku Nandar. Dan tidak bisa kau tunjukkan satu ayat pun dari Bible yang mengatakan Maria Magdalena adalah bagian dari 12 murid Yesus. Nggak bisa Nandar. Kau cari itu di Matius 10 udah ku bilang. Jangan kau bilang nggak ku jawab. Sudah ku jawab dengan baik dan benar. Kaunya aja memang nggak paham Nandar. Malu dilihat orang banyak. Oh, sekarang apa dasar Isa memiliki murid yang dikasihinya? Menurutmu Hawariun itu dikasih Isa nggak? Atau dibenci Isa? Kan hanya ada dua. Kalau nggak dikasihi dibenci. Atau sedang-sedang aja, tiga lah. Menurutmu Hawariun itu dikasih Isa nggak? Oke. Sekarang aku balikkan dulu kameraku lagi. Ku buat tafsir Ibnu Katsir. Berarti Ibnu Katsir ini adalah makhluk durhaka juga, celaka. Kalau begitu kau nggak terima ini, ngapain ada tafsir ini kalian percayai?
Hal tersebut terjadi pada hari Jumat, sesudah waktu azhar, ya petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti memasuki rumah itu, atau dipaksa keluar rumah, dan akhirnya kalian yang mau diserupakan seperti diriku, kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Ada enggak orang yang enggak dikasih menjadi temannya di sorga? Enggak ada, harus yang dikasihi. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Oke, kita ganti pertanyaannya. Siapa murid Nabi Isa yang berperan menggantikan Nabi Isa? Ini aja, biar maknanya tersurat. Ya. Atau siapa pengganti Nabi Isa? Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaan sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataan, tidak seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Mungkin nggak dia mengatakan orang yang tidak dikasihnya menjadi seperti dirinya? Pakailah isi kepala dengan baik dan benar, Nandar. Ya, itu yang bisa aku bilang. Jadi jangan kau bilang mana dasarnya itu. Sekarang saya gantilah pertanyaannya, biar secara tersurat. Karena kalian lucu. Maunya Bible itu tersurat, kalau kalian tersurat nggak bisa. Maka siapa nama pemuda yang disalib menggantikan Nabi Isa? Itu aja pertanyaanku. Itu dikasihinya juga itu, Nandar. Ya, Nandar ya. Jadi pertanyaanmu semua sudah kujawab, dan ayatnya ada, dan puncaknya adalah Yohanes 21 itu, Nandar. Tak ada yang bisa kau sanggah lagi, Nandar. Semuanya kan hanya asumsi kau untuk menggagalkan bahwa murid yang dikasihi itu adalah seperti yang kau bilang itu. Wow. Tenang, Nandar, masih ada waktunya. Mantap, udah semangat di Nandar sekarang. Mak, udah 3.000 dia. Jadi Nandar, pahami dulu itu dengan baik dan benar. Jangan kau mempermalukan semua orang di dalam ruang diskusi, Nandar. Ya, mana ada orang makan pangku-pangkuan? Memang kau kira Yesus itu tidak beradab sehingga makan pangku-pangkuan? Kau pahami dulu itu, Nandar. Mau kau samakan dia dengan orang-orang barbar? Enggak bisa, Nandar. Yesus itu adalah orang yang beradab, bukan orang barbar. Ya, Nandar ya. Semuanya sudah terjawab. Tolong kau jawab siapa nama murid Nabi Isa itu, Nandar. Kau hadirkan 1 juta kitab kalian ke hadapanku. Kita uji. Terima kasih. Wah, 3.500 dia, geng. Menang dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, tuh, ya, terima kasih kawan-kawanku Kristen ya. Terima kasih kaum muslimin, Bang Firmansyah, Kak Alumni, dan teman-teman semuanya. Tadi siapa? Aduh, lupa aku. Semuanya pokoknya makasih ya. Ya, terima kasih lah. Karena si Rudi menghina terus. Kira kita kalah katanya. Aku enggak, aku hina. Aku juga bilang gitu kemarin. Itulah. Ya, silakan, aku diam. Ya, formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktian itu di orang yang menyatakan. Tadi Anda berbicara tentang tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis. Itu hadisnya apa itu? Hadis sahihkah, doifkah, hasankah? Dan bagaimana matannya? Apakah matannya sahih? Dan siapa sanadnya? Siapa rawahu terakhirnya? Siapa perawi terakhirnya? Jelaskan itu kepada saya. Kalau saya menjelaskan seorang murid yang duduk di pangkuan Yesus bukan dari hadis, bukan dari Quran, itu dari kitabmu. Nah, Anda salah nih. Saya tunjukkan lagi nih. Tadi Anda mengutip, ya, Rudi, masih ingat? Anda mengutip anikaimai, yaitu berbaring ya di meja untuk makan, duduk tuh, duduk makan. Anda tidak lanjutkan di sininya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Anda tidak klik ayat ini, tidak klik leksikonnya. Apa leksikonnya di sini? Di dada, di pangkuan. Nih 2859 kolfos. Kenapa Anda hanya mengklik yang ini? Klik berturut-turut secara sistematis. 345 diklik, 1722 diklik, kepadanya diklik, di sebelah kanannya diklik. Ternyata di sebelah kanannya ini terjemahan yang gabrul. Harusnya duduk di pangkuan atau duduk di dada Yesus. Aku tadi tanya dengan jelas.
Di dalam, kamu tahu nggak mispot itu jumlahnya ada berapa? Mispot itu, hukum Torah itu ada 613 mispot. Dalam bahasa Ibraninya apa? Di dalam bahasa Ibraninya ses ali jm, si berdaya, terima kasih. Di dalam bahasa Ibraninya ses meot, pesalos estre. Di dalam 613 mispot yang mana seorang laki-laki dibolehkan duduk dan menyuapi Yesus. Duduk bersandar di dada Yesus. Makanya dijadikan dasar legitimasi bagi kaum pelangi. Bahkan ada kitab suci khusus kaum pelangi. Yang mendasari apa? Yohanes 13:23, karena tidak dipahami di situ adalah Maria Magdalena. Kalau dipahami sebagai Maria Magdalena, sudah selesai. Nah, lalu Anda memframing kitab Al-Quran itu dasar rujukan teroris. Justru yang menjadi rujukan kaum teroris itu adalah Alkitab. Ya, nih saya tunjukkan dasarnya. Yang menjadi rujukan ya kaum teroris itu adalah Bible. Itu adalah orang-orang menyamar. Kita lihat nih. Ya. Ulangan 13 ayat 15. Ini ayat rujukan. Tuh, maka bunuhlah. Bang Firmansyah, terima kasih. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya hewannya. 1 Samuel 15:3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan. Inilah kitab yang dijadikan kaum teroris untuk melakukan terorisme. Jadi kaum terorisme itu suka nyamar seperti Islam. Ada si Mikana, Lina Wijaya, dia menyamar pakai kudung, tapi kalau keluar buka paha, ya. Firmansyah, Aji JM, terima kasih. Jelas. Yang mengajarkan penyamaran itu adalah Paulus. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Apa kata Paulus? Aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Makanya tidak heran hari ini kita banyak menemukan fenomena orang-orang Kristen berkudung ketika live TikTok. Kalau ke gereja buka paha, buka dada di sini. Nah, itulah kaum penyamar. Mikana kalau keluar rambut pirang, dada segini, ya, pakai rok, tapi kalau live TikTok kayak ustazah. Itulah terinspirasi dengan Paulus. Di dalam Roma 3 ayat 7, apabila kemuliaan Allah, kata si Paulus, oleh kedustaanku, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdusta? Rudi, ajarkan teman-teman untuk jujur. Saya tanya kepada Anda sekarang. Di mana dasarnya seorang laki-laki duduk bersandar kepada Yesus dan menyuapi Yesus? Di dalam hukum Yahudi yang mana, di dalam hukum Torah yang mana yang membolehkan tindakan tersebut? Kalah lagi kan tuh, babak belur kau. Tidak apa-apa lah Nanda, dikasih kau menang sekali, nangis, 2 kali. nangis, Selu Nanda. Sudah ya. Jangan nangis. Waduh, cemberut. Mulai ketawa dia. Karena sudah mulai ada yang... Aku senyum terus ya Nandar. Selu kau Nandar. Oke, terima kasih Nandar ya. Pembahasan kita jadi melenceng kemana-mana ya. Itulah tabiat si Nandar. Dia kalau sudah terdesak, nggak bisa lagi melenceng kemana-mana. Ya, larilah ke apa namanya itu, wah dasar teroris ulangan katanya. Lu kan kau yang membawa ke apa namanya pelangi. Nggak ada urusan sebenarnya kita bicara pelangi. Pahami dulu konteksnya Nandar. Kalau kau bilang gitu, kenapa para teroris itu tidak dikuburkan secara Kristen? Pakai inimu. Kenapa dia dibuat acaranya acara agama, bukan acara agama Kristen? Kalau menyamar, kenapa tetangga-tetangganya tidak ada mengatakan itu Kristen? Pakai ini Nandar ya. Tapi kita nggak usah melihat ke lebar situ. Cut, cukup di situ kan saya bilang. Apakah begitu? Kan tidak bisa aku bilang. Terus kau bilang ku framing. Saya tidak pernah memframing. Saya mengatakan bisa nggak dikatakan? Tidak bisa saya bilang.
Makanya kau gunakanlah ilmu pengacaramu melawan aku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku, perhatikan baik-baik. Kemudian kau mengatakan bahwa Simikana di Kristen berkerudung begini. Kau kira dari Islam kerudung itu, Nandar? Kalian ini kepedean, pakai inimu. Lebih dahulu ada Kristen Arab daripada Islam Arab. Islam itu catatan arkeologis tidak ada sebelum Muhammad datang. Pahami? Orang Yahudi juga sudah pakai itu. Kan ada surat Paulus, keinginan bagi perempuan jika tidak menudungi kepalanya, rambutnya. Aduh Nandar, sudahlah Nandar ya. Tapi stop, kita tidak ke sana. Kemudian Nandar, kau bilang ada nggak orang duduk di pangkuan ketika makan begini? Kau itu yang justru keliru Nandar. Kau buka yang tadi kau kembang-kembangkan ke samping, artinya di sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Klopas. Sementara yang bersandar namanya apa? Anak Keime. Ini Yesus misalnya, di sebelah kananku kau ini Nandar. Kau lagi mau makan ini. Sebelum makan bisa nggak kau bersandar gini? Bisa. Bukan di pangkuan. Menyuapi. Mana ada kata suap di situ Nandar? Bisa nggak kau pertaruhkan ucapanmu? Bahwa di situ ada kata suap. Nggak ada. Sekarang mengenai Ibnu Katsir. Sudah mulai kau meragukan Ibnu Katsir. Menurutku memang penipu Ibnu Katsir. Jangankan kau, aku pun mengatakan begitu. Terima kasih Nandar. Dari dulu memang aku mengatakan begitu. Semua penafsir itu penipu. Kan itu kau bilang. Sehingga kau tidak percaya sama Ibnu Katsir. Buanglah Ibnu Katsir itu. Bagaimana kau bisa mengatakan, wah Ibnu Katsir ini, apanya ini? Memang kau kira ilmu kau lebih tinggi dari Ibnu Katsir? Buktikan ilmu kau lebih tinggi dari Ibnu Katsir. Dan tadi sudah saya katakan, oke kita rubah pertanyaannya. Siapa nama Hawariun yang disalibkan? Kalau kau ingin tertulis, siapa nama Hawariun yang disalibkan? Kau bawa sejuta buku umat Islam Nandar. Tidak akan bisa kau jawab itu. Yang ada apa? Karangan bebas. Ya. Nanti kalau kau jawab, ku buktikan benar gak ucapan jawabanmu itu ya. Itu harus kau pahami Nandar. Jangan kau asal ngomong begini bogono, faktanya nggak ada. Aku sudah ku jawab semua. Mengenai kau tidak terima kan urusanmu. Dataku valid ada di Bible itu. Lah kau mana datamu dari tadi kita ngalor ngidur, malah kau permasalahkan Ibnu Katsir. Ya aku bilang aja saya setuju dengan kau. Nggak jelas dah ada di belakangnya hadisnya mana, ininya mana, berarti bohong. Terima kasih Nandar. Kau pun tidak percaya sama dia. Kalau kau percaya tentu kau jawab. Pakai semua kitab-kitab kalian Nandar. Tunjukkan sama aku ingin tahu. Jangan kau bilang-bilang pula Yudas ya. Aduh Nandar. Sampai botak kepalaku mencari di Al-Quran tidak ada kata Yudas. Di hadis pun tidak ada kata Yudas. Memang penipulah semua yang membilang Yudas yang disalib. Nah ini Nandar. Maka kau jawab yang benar itu siapa? Biar kami semua tahu. Ya Nandar. Harus kau jawab itu. Jangan kau jawab dulu yang lain sebelum kau jawab itu. Biar berimbang kita. Jangan diskusi satu arah. Kau juga harus jelaskan dari Islam. Ini ayatnya. Ini. Baru kita mainkan. Selamat Nandar ya. Menang lagi kau. Ayo semangat Nandar, semangat. Ini Rudi, kamu berapa putaran lagi kita Nandar? Oke, tadi yang mulai opening kan aku, berarti aku closing terakhir. Iya. Ya. Ini aku tanggapi. Ini aku tanggapi, terus kamu closing, aku closing. Habis itu aku. Hah? Gimana? Bukanlah, kau tanggapi ini, ku tanggapi. Kan kau tanggapi ini kan? Ya. Terus Anda tanggapi, baru ku tanggapi. Terus closing Anda. Iya, baru closing aku, baru kau. Ya, silakan ya, Nandar. Inilah ya, si Rudi ini sudah menghujat ulama besar ya, yaitu Ibnu Katsir.
Ini lihat ya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa kepada si Rudi. Mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah, karena beliau sudah menghina ulama kita ya, ulama tafsir ya. Rudi, ketika kita bernarasi, maka kita harus ada rujukannya, dasarnya. Kan tadi saya tanya, di dalam Islam ini tidak ada value murid yang dikasihi. Nah, makanya saya minta kepada Anda, Rudi, jelaskan di dalam Al-Quran mana, di dalam hadis yang mana ada value di dalam Islam terkait diksi murid yang dikasihi. Lah Anda kok lari-lari tentang penyaliban? Kalau Anda mau tentang tema penyaliban besok, ya jangan kabur kau tema penyaliban. Itu baru jelas. Bisa Anda pakai hadis yang itu. Saya minta data hadisnya bagaimana, Anda katakan Anda malah mendiskreditkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak salah. Ibnu Katsir itu memuat semua berita, nanti diklasifikasikan nih, ini hadisnya begini, ini hadisnya begitu. Bukan Ibnu Katsir yang salah. Anda memframing bahwa saya menyalahkan Ibnu Katsir. Ilmu saya itu dibandingkan Ibnu Katsir seperti debu di lautan padang pasir. Ilmu saya itu cuma debu dibandingkan dengan ulama besar Ibnu Katsir. Ngawur kamu. Rudi, saya kan tanya kepada Anda sampai 1 jam lebih nih saya tanya. Di dalam mispot yang mana seorang laki-laki duduk di pangkuan Yesus dibolehkan? Apalagi murid yang dikasihi duduk di pangkuan gurunya. Anda masih aja kekeh. Padahal datanya bisa Anda buka loh. Bahwa data Yohanes 13:23 ini dijadikan rujukan Alkitab pelangi. Nggak ada Al-Quran pelangi itu nggak ada. Hanya Bibelmu yang ada untuk kaum pelangi. Nah, kita buka lagi nih. Yang mengatakan di pangkuan ini bukan saya, Rudi. Ini lihat nih. Ini terjemahan yang gabrul. Di sebelah kanannya ini terjemahan yang gabrul. Makanya ada terjemahan terbaru. Nih. Aduh, kamu ini memang botol banget sih, Rudi, kamu. Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Saya kan tanya, Kang Alumni, terima kasih. Di dalam mispot yang mana, di dalam hukum Yahudi yang mana, ada seorang murid laki-laki dibolehkan duduk bersandar pada gurunya. Pada dada ini loh, dada nih, lihat nih baik-baik nih. Dada Yesus. Baik dalam tradisi Islam maupun tradisi agama manapun. Ini tidak beradab dan tidak beretika. Beda lagi kalau ini Maria Magdalena, istri Yesus, ya wajarlah. Makanya banyak pihak yang menutupi terjemahan yang benar. Ini yang terbaru, Rudi. AYT 2018 tuh. AYT 2018 bahwa murid yang dikasihinya itu duduk di pangkuan dada dan bersandar pada dada Yesus. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan terjemahan yang benar. Nih Rudi, Anda ini astagfirullah, bebalnya minta ampun saya rasa ya. Ini di sebelah kanannya itu adalah terjemahan yang gabrul. Kenapa? Di sini di pangkuan, di dada ya. Jelas ini di pangkuan. Anda hanya mengutip yang ini 345, 1722, 2424, terakhir ini 2859. Kalau LAI memang menutupinya dengan terjemahan di sebelah kanannya. Padahal dada atau pangkuan adalah terjemahan yang utama. Harusnya dada loh. Nah, makanya saya tanya kepada Anda, di dalam hukum Yahudi yang mana, di dalam kearifan lokal yang mana, seorang laki-laki dibolehkan duduk di pangkuan seorang gurunya. Kalau saya guru, ada murid laki-laki duduk di pangkuan saya tempeleng nih. Saya tabok nih. Cabok wa sia. Kalau istri saya duduk di pangkuan saya, itu kan, itu akal, Rudi. Makanya beragama itu harus juga pakai akal. Bagaimana akal memahami Yohanes 13:23? Tuh, lihat penontonmu saja keok tuh, lihat di sini. Ali JM, terima kasih.
Salah lah, ada Sultan TikTok. Apa sih? Nangis loh, terakhir. Kau yang nangis, ntar lagi lapor-lapor polisi nih. Loh, tuh, ayo, tekan. Debat, jangan lapor polisi. Oh, enggak. Kau jangan lapor-lapor polisi dong. Dari bahasamu tadi kan sudah itu. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, si Nandar ini memframing. Kan saya mengikuti apa kata dia. Masa dia nggak percaya tafsir Ibnu Katsir yang kuberi tadi? Kan ku bilang, apa Ibnu Katsir pembohong? Kalau kau bilang pembohong, nggak percaya kau, ya saya sama juga dengan kau. Saya pun nggak percaya itu pembohong. Sudah saya kasihkan tafsir Ibnu Katsir bahwa ada seorang murid Nabi Isa yang dibilangnya bersama-sama dengan dia di surga. Siapa murid itu? Kan yang kutanya itu. Maka di Al-Qur'annya ada orang yang diserupakan. Siapa orangnya? Kan itu pertanyaannya sudah kita ganti tadi ku bilang. Masa dia lagi, mana yang dikasihi, mana? Aduh, Nandar. Cobalah pakai ini si kepala itu dengan baik dan benar. Gak ngerti kau apa yang kau ucapkan, Nandar. Ya. Nah, kemudian kawan, dia mengatakan, wah, kalau dipakai sudah kita lihat tadi. Dia pakai tafsir 2018. Ya saya pakai tafsir ini juga. TB, terjemahan baru ITL ini kan. Bersandar, anak keimei. Artinya duduk makan. Bagaimana orang duduk makan bisa dipangku sambil makan? Gimana sih caranya? Contoh, saya ini ada orang dipangku di sini makan. Bagaimana caranya? Makanya aku bilang etika mana yang digunakan Yesus kalau dia memangku orang untuk makan. Yesus bukan orang barbar, dia orang beretika, Nandar. Itu harus kau pahami dulu. Itu aja pun kau nggak paham. Beda dengan orang yang PK. Itu memang barbar. Tidak ada etika. Pahami dulu itu, Nandar ya. Kemudian Kak Nandar. Kau mengatakan ayat itu saja dasarmu. Sementara aku sudah kujelaskan. Ada Yohanes. Ada ini. Banyak ayatnya, Nandar. Kenapa kau harus memaksakan itu Maria Magdalena? Sementara di dalam daftar murid Yesus tidak tercatat namanya Maria Magdalena. Karena pada perjamuan malam itu berisi 12 murid Yesus. Dari mana ayatnya sudah kujelaskan tadi. Apalagi kau, Nandar. Bahkan di apa namanya dia? Di surah Yohanes juga itu ada semua. Jadi gak ada yang bisa kau bantah, Nandar. Sedangkan kau satu pun tidak kau jawab pertanyaanku dari tadi itu aja. Gak ada kau sanggah, tidak ada kusanggah. Karena memang kau tidak menjawab, Nandar. Pahami dulu itu. Ya, Nandar ya. Maka dari itu, Nandar, tolong kau jawab yang kubilang. Tapi nggak ada lagi waktu. Sudah selesai. Nanti lain waktu. Kalau mengenai tentang Yesus menikah atau tidak. Kau kan udah pernah kukalahkan. Sudah kubali-bali kau. Apalagi. Ya, Nandar. Nggak usah kau tuju itu, Nandar ya. Jadi, Nandar. Sampai kiamat pun kau tidak bisa menunjukkan. Siapa nama murid yang dikasihi oleh Nabi Isa. Atau siapa nama murid yang menggantikan Isa di kayu salib. Kau bawa 1 juta buku umat Islam. Takkan mampu menjelaskan pertanyaan saat itu saya, Nandar. Tak akan mampu. Yang ada apa? Kau hanya cocokmologi, karangan bebas. Yang hebatnya tafsir Ibnu Katsir pun kau tolak. Malah kau bilang siapa apanya itu. Masa kau bertanya begitu? Tafsir Ibnu Katsir, Nandar. Kau harusnya mempercayai, oh iya, Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Artinya kau meragukan dia. Mana hadisnya, mana sanadnya, mana ini. Loh, saya kan hanya membacakan Ibnu Katsir. Bagaimana kau tidak percaya? Kok saya jadi percaya? Kan satu hal yang lucu itu, Nandar ya. Jadi, Nandar, kelopas. Itu terus kau bilang. Kan sudah kujelaskan juga, Nandar ya. Di situ dikatakan bersandar itu anak kemei. Jadi mereka duduk makan. Ya. Duduk itu ada di kiri dan di kanan, Nandar. Tidak ada pangku-pangkuan. Dan tidak satu data pun bisa kau jelaskan itu Maria Magdalena. Karena murid Yesus itu 12. Di Matius 10 sudah jelas. Paham ya, Nandar ya? Jadi kau nggak bisa apa-apa lagi. Sudah berapa jam kita ini debat? Nggak kau jawab satu pun pertanyaanku, nggak ada kau jawab. Kenapa kau tidak jawab pertanyaanku yang satu itu, Nandar?
Apa gunanya kita berdebat? Satu jawab pertanyaanku nggak kau jawab. Sementara seluruh pertanyaanmu ku jawab. Cobalah pakai ini dengan baik dan benar, Nandar. Ini namanya diskusi tidak berimbang. Kalau pertanyaanmu ku jawab semua. Pertanyaanku nggak ada kau jawab. Satu pun nggak ada. Tak manalah jawabannya. Ya, siapa nama murid Nabi Isa? Malah kau tanya, mana kalimat disukai? Oh ya, ada selesai. Menang tipis, tidak apa-apa. Oke, Nandar, penutup ya. Silakan penutup, Rudi. Bagaimana? Bagi dua kita waktu atau 5 menit? 5 menit? Ya, 5 menit aja. Udah, silakan Anda. Berterima kasih kepada penonton Anda yang sudah siap. mengalahkan Anda. Saya menang tuh. Siap. Nggak boleh nyebrang ya. Pencet. Oke. Ya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Udah mau jam 10. Terima kasih kepada semua penonton saya yang baik hati. Tanpa kalian saya akan diejek-ejek Sinandar. Tapi puji Tuhan, ya setengah saya menang, setengah dia. Kita anggaplah begitu ya. Padahal dia yang dulu pertama ngejek saya kan. Lihat kau sudah ditinggal. Tadi saya bilang gitu. Marah dia kan. Dan kayaknya saya mau dilaporkannya ke polisi nih. Lihat nanti ada sesuatu hal terjadi sama kau katanya. Orang ini kan gitu kawan. Kalau dalam diskusi, kalau diskusi selalu ujung-ujungnya nggak enak. Kalau nggak diancam lah kita dikasih kode-kode alam. Entahlah ya. Tapi kita tidak takut hal itu ya, karena kita berdiskusi dan saya nanti mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Karena jelas dia tidak mempercayai Ibnu Katsir. Kan itu dasarnya. Padahal sudah saya tinggal membaca tafsir Ibnu Katsir. Kenapa dia tidak langsung, oh iya yang disalib, yang diserupakan itu anak muda itu namanya ini. Karena kawan-kawannya itu yang harusnya jangan diancam. Lihatlah kau sudah menghina, nanti kau kena sesuatu. Wah, nggak bisa itu. Oke, kawan-kawan, kalau di dalam ajaran Kristen bahwa murid kesayangan Yesus ada dua, yakni yang di kiri dan kanannya. Salah satunya adalah Yudas karena dikatakan dia adalah murid yang dipercayai. Kalau dipercayai tidak mungkin tidak disayanginya. Kemudian yang kedua adalah Yohanes. Karena itu tertuang di dalam Yohanes 21. Bagaimana dengan murid yang kau kasih ini Tuhan katanya. Oh itu urusanmu, dia tidak akan mati sebelum aku datang. Kan gitu ya. Jadi Yohanes di situ dikatakan, Yesus tidak mengatakan dia tidak mati, tapi dikatakan artinya tidak hidup abadi, tapi sampai dia datang. Maka di dalam kitab suci yang terakhir Nabi itu Rasul itu adalah Yohanes sang pewahyu, ya. Itu di Pulau Patmos dan Yesus datang kepadanya. Jadi itulah murid yang dikasihi. Jadi dua murid itu sudah kita ketahui siapa yang dikasihi. Dalam perjamuan malam itu kondisinya semua duduk untuk makan, ya. Tidak ada di situ acara pangku-pangkuan, itu karena salah tafsir. Mereka menafsir kan sesuai kehendak mereka sendiri. Makanya tadi Sinandar membawa ke kitab apa itu ya, Pelangi katanya, nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan dengan itu. Kalau mereka salah tafsir itu kekeliruan mereka. Tetapi yang kita urusi bahwa di situ dijelaskan murid itu ada dua, kiri dan kanan. Dan itu semuanya laki-laki yang di situ ya. Tidak ada di situ dikatakan seorang wanita, nggak ada. Ya, tidak ada yang duduk bersama Yesus seorang wanita. Dimanapun kita cari kalimatnya nggak ada seperti itu. Cuman tafsir Sinandar begitu. Sementara kita sudah menunjukkan yang tersurat bahwa murid yang dikasih itu namanya Yohanes. Petrus pun mengatakan ini yang menuliskan ini semua nanti si Yohanes ini kata Petrus. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang harus kita pahami. Diskusi malam ini memang sangat menarik ya. Tapi ya seperti biasa mereka ini kalau nangis begitu ya. Lihatlah besok ada sesuatu terjadi sama kau. Pasti wah kita akan lapor polisi nih gitu ya. Selu ya. Biarkanlah semuanya berjalan apa adanya. Waduh, Pak Paulus sudah datang di menit terakhir, Nandar. Terima kasih Pak Paulus. Ya, ini kami sudah sekali lagi Nandar nanti penutupan. Ya, jadi Nandar, semua ocehanmu malam ini itu tidak ada yang berisi kebenaran. Semua ocehanmu malam ini hanyalah kebohongan semata. Kau cuma tidak punya malu saja. Kalau kau punya malu, kau akan tahu bahwa ucapanmu itu kebohongan semata.
Sementara saya sudah saya kasih ayat-ayatnya dari Bible dan sudah jelas ayat-ayatnya itu ada. Hanya kau menolak itu deritamu, bukan deritaku. Ya Nandar ya. Jadi itu perlu kau pahami Nandar agar kau tidak asal-asal ngomong di sini. Ya. Dan Nandar perlu kau perhatikan bahwa diskusi ini hanyalah debat ini hanyalah diskusi Nandar. Jangan sampai kau nanti stres lantas besok kau sudah ke kantor polisi kayak dulu membuat laporan polisi. Ya, aku harap kau sehat selalu Nandar. Biar malam minggu kita debat lagi mengenai yang kau bilang tadi ya. Mengenai apa tadi? Istri atau apa itu ya? Percaya kau akan kulumat habis kau. Ini Nandar ya. Yesus menikah, Yesus mati, Yesus apapun kita hadapi. Lebih baik kita bicara keimanan sekali-sekali Nandar ya. Silakan. Kalau kau sanggup, kita akan diskusi lagi hari Sabtu seperti yang kau bilang tadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semua. Salam kebaikan. Silakan. Yuk, terima kasih Pak Rudi menang. Gak apa-apa ya. Keluh bibir si Nandar. Keluh bibir si Nandar. Ayo Rudi, Nandar. Lanjut ya Rudi ya. Belum muncul. Belum ya. Keluh bibir si Nandar. Udah, jangan framing Rudi, diam. Silakan Nandar. Terima. Teman-teman, saya rasa saya ini sudah menjelaskan bolak-balik ya. Tapi saya aturkan terima kasih kepada teman-teman. Ini sudah pada sampai closing statement ya. Selama 5 menit, Rudi Yohanes sudah menyampaikan. Meskipun memang di detik-detik terakhir ini kadang dia memframing. Katanya saya melaporkan. Tadi saya tidak ada kalimat ancaman. Awas, hati-hati Rudi. Mudah-mudahan Anda mendapatkan petunjuk. Tadi saya bilang begitu. Saya ini orangnya proporsional dan profesional. Ini ajang diskusi, bukan ajang lapor-melapor. Kalau memang Anda kalah debat, ya kalau Anda mau melaporkan saya silakan. Itu hak hukum Anda. Dan polisi tidak boleh dan tidak diperbolehkan polisi itu menolak laporan. Anda mau melaporkan di Polres, di Polda, ya. Itu nggak boleh polisi menolak laporan. Silahkan kalau Anda mau melaporkan. Anda terguncang dengan data dan fakta bahwa ada murid yang duduk di pangkuan Yesus dan bersandar dada Yesus. Ini zaman era digital ya teman-teman ya. Teman-teman cek sendiri lah ya. Cek sendiri Alkitab Sabda Rudi. Alkitab Sabda cek sendiri diksi per diksinya ya. Bisa dilihat Lai Rudi, aku gak berbohong, aku tidak berdasarkan tafsiran. Ini bukan tafsiran Lai Rudi, ini berbicara tentang parsing. Tidak parsing bisa menyeberang kesepakatan kita. Parsing itu salah seorang murid Nandar, duduk bersandar pada dada Nandar, Yesus. Kesepakatan tidak bisa bahas itu lagi. Pertanyaan saya, di mana tafsiran saya? Dia pura-pura tidak mendengar. Terjemahan 2018. Nandar, gak bisa ada menyeberang lu. Yang duduk bersandar pada dada Yesus. Kalau Anda mengatakan dua murid ini adalah Yohanes dan Yudas, gak bisa menyeberang. Ini logikanya Alah. Kawan ini gak sportif kawan. Kita sudah sepakat tidak boleh nyeberang. Dia nyeberang, menjelaskan itu pula lagi. Dan dimatikan dia suaraku. Dia sudah kalah. Enggak mau mengakui kekalahan kawan ya. Dari tadi dia tidak bisa menjawab satu pertanyaanku. Siapa murid yang menggantikan Nabi Isa? Enggak bisa dijawabnya kawan. Ya. Katanya dia enggak ada mengancam aku. Ada, rekamannya masih ada. Lihatlah besok sesuatu akan terjadi katanya. Ya. Loh. Kan dia yang membilang Ibnu Katsir itu apa namanya? Kan dikatakannya Ibnu Katsir, apa itu? Di mana surah apa ininya katanya. Kan lucu. Memanglah si Nandar ini ya. Kelihatan dia bicara sendiri di mute-nya mikku kan. Ya begitulah kawan. Tidak sportif orang-orang ini. Kalau sudah kalah debat selalu memberi kode-kode mau lapor polisi. Namanya aja si Nandar kawan. Ya itu dia Nandar ya. Tak apa-apalah kawan. Terima kasih kepada kebaikan kalian semua ya. Pak Paulus terima kasih.
Tadi ya terakhir Nandar mulai menghina-hina kita. Pak Paulus datang langsung keluh lidah si Nandar. Ya, mudah-mudahan malam minggu ini lagi dia entah apa lagi mau dibawa dia, kita hadapi kawan. Jangan sampai kita takut. Kalau kita bilang, wah gini-gini, oh kok banyak alasan begini, kita nggak takut ya. Percayalah kalian apa yang ku bilang. Mau 1 juta buku mereka bawa, tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya yang satu tadi. Yang jelas siapa nama murid yang diserupakan. Ingat bahwa Al-Quran yang sungguh Al-Quran itu yang di dalam hati Nabi Muhammad. Ya, yang berupa buku itu belum bisa dijamin 100%. Seluruh hati Nabi Muhammad sudah tertuang di situ. Gak bisa dijamin itu kawan. Ya, jadi itulah yang harus kalian pahami. Kelihatan kan dimatikannya Miku kan, dia bicara terus tentang Alkitab. Dia sudah kalah karena dia sudah kepepet ke pojok, dibuatnya gitu penutup tempat dia. Biar kawan-kawan dia mengatakan dia hebat, padahal tidak hebat. Ya. Tidak ada di Al-Quran, berapa dokter kutanya, ada di hadis. Tidak ada di hadis, ada di mana? Asbabun. Tidak ada di Asbabun di mana? Ada di Istimewa Ulama. Tidak ada juga di mana? Nanti Nandar membuat buku. Tenang kalian kawan. Kenapa bilang dia buka buku? Ya cari kalian pertanyaan saya satu. Siapa nama murid yang diserupakan? Tidak akan bisa dia cari kawan. Oke, udah datang dia. Terima kasih Pak Paulus. Sampingnya, Masya Allah. Kang Firmansyah, terima kasih. Si Rudi babak belur. Kita menang. Kang Firmansyah, Bang Firmansyah, terima kasih ya. Rudi, memang dari Hong Kong. babak belur loh hari ini. Nandar, kau nggak sportif Nandar. Perjanjian kan tidak boleh nyebrang menjelaskan. Kau kok Sejak nyebrang? kapan ada perjanjian itu, Rudi? Tadi nggak ngomong apa-apa kok. Adalah dari kemarin kita kan ada berjanji itu nggak boleh. Aja, Ya udah. Ya.